Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PPKN SMKN. Kali ini kita akan membahas IPA kelas 10 bab 7 tentang polusi. A. Pengertian polusi. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, pencemaran adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan oleh kegiatan manusia, sehingga kualitasnya turun sampai tingkat tertentu menyebabkan lingkungan tidak dapat sesuai dengan peruntukannya. Zat yang dapat menyebabkan pencemaran disebut sebagai pencemar. Pencemar disebut juga polutan. Sedangkan limbah atau bahan buangan akan menjadi polutan apabila jumlahnya melebihi jumlah normal, berada pada tempat yang tidak semestinya, dan berada pada waktu yang tidak tepat. Alam sebetulnya memiliki kemampuan untuk mengembalikan kondisi lingkungannya yang telah tercemar melalui proses pemurnian secara alami. Pertambahan penduduk yang terus meningkat dan perkembangan teknologi serta industri yang sangat pesat merupakan salah satu penyebab meningkatnya jumlah zat pencemar di alam. Jumlah polutan yang banyak akan membuat alam kehilangan kemampuan untuk mengembalikan kondisi semula. B. Macam-macam polusi. Berdasarkan keberadaannya di lingkungan, polusi dapat dibedakan menjadi polusi udara, polusi air, dan polusi tanah. 1. Polusi udara. Polusi atau pencemaran udara dapat ditimbulkan oleh polutan dari sumber-sumber alami atau kegiatan manusia. Sumber alami diantaranya adalah letusan Gunung Merapi. Polutan dapat dibedakan menjadi polutan primer dan polutan sekunder. Polutan primer ditimbulkan langsung dari sumber pencemaran udara. Contohnya karbon monoksida CO2 dan sulfur dioksida SO2. Polutan sekunder terbentuk dari reaksi polutan primer di atmosfer. Contohnya sulfur trioksida dan ozon atau O3. A. Polutan di udara. Ada beberapa kelompok polutan atau pencemar di udara adalah sebagai berikut. 1. Materi partikulat. Materi partikulat terdiri atas berbagai partikel padat dan cair yang tersuspensi di udara. Materi partikulat berupa partikel-partikel padat biasa disebut debu, sedangkan yang berupa partikel cair biasa disebut kabut. 2. Nitrogen oksida. Gas nitrogen oksida yang merupakan polutan di udara terutama terdapat dalam bentuk senyawa nitrit oksida, nitrogen dioksida, dan nitrat oksida. 3. Sulfur oksida. Gas sulfur oksida yang merupakan polutan utama di udara adalah sulfur dioksida. Sulfur dioksida adalah gas tidak berwarna dengan bau yang kuat. Sulfur oksida dapat bereaksi di atmosfer membentuk sulfur trioksida. Sulfur trioksida dapat bereaksi dengan air menghasilkan asam sulfat. 4. Karbon oksida. Karbon oksida terdiri atas gas karbon monoksida dan karbon dioksida.
Kedua gas ini tidak berbau dan tidak berwarna dan tidak berasa. 5. Hidrokarbon. Hidrokarbon adalah kelompok berbagai senyawa organik yang hanya mengandung hidrogen dan karbon. Sebagian besar hidrokarbon merupakan senyawa organik yang mudah menguap. Contoh hidrokarbon adalah metan dan benzena. 6. Ozon. Ozon yang terdapat di lapisan atmosfer merupakan senyawa penting yang melindungi manusia dan makhluk hidup lain. B. Sumber-sumber polusi udara. Polusi udara dapat terjadi di luar ruangan atau di dalam ruangan. Contoh sumber-sumber polusi yang ada di luar ruangan yaitu letusan gunung berapi, kebakaran hutan, kebakaran lahan, dan pembakaran fosil oleh industri. Contoh sumber-sumber polusi yang ada di dalam ruangan yaitu bahan-bahan baku bangunan, senyawa-senyawa pembersih, asap rokok, perapian, kompor, serta produk-produk perawatan tubuh dan pakaian. 2. Polusi air. Tanpa air, manusia tidak dapat hidup. Air dikatakan tercemar jika terjadi perubahan pada kualitas air, baik secara kimia, biologi, fisika, yang dapat membahayakan makhluk hidup. A. Polutan air. Beberapa kelompok polutan pencemar utama di air adalah sebagai berikut. 1. Agen penyebab penyakit. Agen penyebab penyakit adalah organisme-organisme yang dapat menginfeksi dan menyebabkan penyakit. Contoh agen penyebab penyakit yang dapat menjadi polutan di air adalah bakteri, virus, protozoa, dan cacing parasit. 2. Limbah yang memerlukan oksigen. Limbah yang memerlukan oksigen terdiri atas berbagai limbah organik yang dapat diure oleh bakteri aerob. Contoh jenis limbah ini adalah kotoran manusia dan hewan, sisa-sisa tumbuhan, dan limbah industri. 3. Bahan kimia organik. Bahan kimia organik merupakan senyawa kimia yang mengandung atom karbon. Contoh bahan kimia organik tersebut adalah pestisida, minyak, gasolin, plastik, pelarut pada produk-produk pembersih, dan deterjen. 4. Bahan kimia anorganik. Polutan berupa bahan kimia anorganik adalah polutan yang mengandung unsur kimia selain karbon, misalnya berbagai senyawa asam, senyawa garam-garaman, dan logam berat. 5. Nutrien tumbuhan. Nutrien tumbuhan merupakan senyawa-senyawa kimia yang dapat menstimulasi pertumbuhan tumbuhan dan ganggang. 6. Sedimen. Sedimen adalah endapan berbagai partikel padat seperti partikel pasir, lempung, lumpur, dan batuan di dasar perairan. Sedimen dapat menjadi polutan bagi air apabila jumlahnya berlebihan. 7. Bahan radioaktif. Bahan radioaktif mengandung atom-atom dari senyawa isotop yang tidak stabil, sehingga memancarkan radiasi secara spontan. Contoh bahan radioaktif yang umumnya menjadi polutan di air adalah radon, iodon, dan uranium. 8. Panas. Panas juga dapat menjadi polutan di air. Polutan yang disebabkan panas disebut sebagai polusi termal. Panas dapat menjadi polutan di air apabila berlebihan sehingga suhu di perairan meningkat terlalu tinggi. B. Sumber-sumber polusi air.
Sumber polusi air dapat dibedakan menjadi sumber langsung dan sumber tak langsung. Sumber langsung adalah sumber polusi yang membuang polutan di lokasi spesifik melalui pipa, selokan, atau saluran pembuangan langsung menuju badan atau permukaan air. Sedangkan sumber tak langsung adalah sumber polusi yang asalnya dari area lahan luas atau dari partikel-partikel yang terbawa udara yang mencemari air melalui aliran air atau pengendapan senyawa dari atmosfer. 3. Polusi tanah. Polusi tanah mencakup berbagai perubahan fisik dan kimia pada tanah yang memberi dampak negatif bagi kehidupan tumbuhan dan makhluk lain yang hidup di tanah. A. Polutan tanah. Ada beberapa polutan atau pencemar utama di tanah adalah sebagai berikut. 1. Limbah padat atau sampah. Limbah padat meliputi bahan-bahan padat buangan seperti kertas, plastik, kayu, metal, kaca, sisa makanan, karet, dan lainnya. 2. Logam berat. Contoh logam berat yang dapat menjadi polutan di tanah adalah kadmium, timbal, kromium, tembaga, besi, dan nikel. 3. Pestisida. Pestisida adalah senyawa yang digunakan untuk membunuh makhluk hidup yang dianggap mengganggu oleh manusia. Pestisida dapat dibagi berdasarkan organisme targetnya. Ada insektisida atau pembunuh serangga, herbisida pembunuh gulma atau tumbuhan pengganggu, rodensida pembunuh hewan pengerat, dan fungisida atau pembunuh jamur. 4. Nitrogen, fosfat, dan garam mineral. Nitrogen, fosfat, dan berbagai garam mineral merupakan unsur-unsur yang sangat diperlukan tumbuhan untuk pertumbuhan. Namun, jika keberadaannya di tanah berlebih, unsur-unsur tersebut dapat bersifat racun bagi tumbuhan. B. Sumber-sumber polusi tanah. Sumber polutan utama di tanah adalah kegiatan pertanian. Selain pertanian, rumah tangga juga menghasilkan limbah berupa sampah, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik yaitu sampah yang mudah terurai seperti sisa makanan, sayuran, dan daun-daun kering. Sampah ini dapat diolah lebih lanjut menjadi kompos. Sedangkan sampah anorganik yaitu sampah yang tidak mudah terurai seperti plastik, wadah pembungkus makanan, plastik mainan, kertas, botol, dan gelas minuman, kaleng, dan kaca. 4. Polusi suara. Suara yang mengganggu dapat dianggap sebagai polutan di udara. Polusi yang disebabkan oleh suara dikenal sebagai polusi suara atau kebisingan. Polusi suara atau kebisingan diartikan sebagai suara atau bunyi yang dapat mengganggu dan atau merusak pendengaran manusia dan hewan. Kebisingan dapat menjadi 3, yaitu kebisingan impulsif, yaitu kebisingan yang datangnya tidak terus-menerus, misalnya suara palu ketika orang memaku. Kebisingan kontinu, yaitu kebisingan yang datangnya secara terus-menerus dalam jangka waktu yang cukup lama, misalnya suara mesin yang dihidupkan. C. Kebisingan semi kontinu, yaitu kebisingan kontinu yang hanya sekejap kemudian hilang, tetapi kemungkinan akan terulang, misalnya suara kereta api, pesawat terbang, dan lain sebagainya. Tingkat kebisingan dapat diukur dengan satuan unit pengukur desibel. Semakin besar desibelnya, semakin besar juga risiko yang akan ditimbulkan oleh suara tersebut.
Sumber-sumber polusi suara. Sumber-sumber kebisingan dapat diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu A. Mesin, kebisingan yang ditimbulkan oleh aktivitas mesin. B. Vibrasi, kebisingan yang ditimbulkan oleh getaran yang ditimbulkan oleh gesekan, benturan, atau ketidakseimbangan gerak bagian mesin. Contohnya terjadi pada roda gigi, batang torsi, piston, kipas, dan gerigi gir. C. Pergerakan udara, gas, dan cairan. Kebisingan ini ditimbulkan akibat pergerakan udara, gas, dan cairan dalam proses kerja industri. C. Polusi dan polutan di lingkungan kerja. Lingkungan kerja seperti pertanian, pertambangan, dan industri menghasilkan bahan buangan yang dapat menjadi polutan di lingkungan. D. Indikator polusi di lingkungan. Tingkat polusi di lingkungan perlu diketahui supaya bisa ditentukan langkah-langkah penanggulangan dampaknya. 1. Indikator polusi udara. A. Indikator fisik. Indikator fisik yang dapat digunakan untuk mengetahui adanya polusi di udara adalah sifat-sifat udara yang diamati. B. Indikator kimia. Peningkatan konsentrasi senyawa-senyawa polutan di udara merupakan indikator bagi tingkat polusi udara. C. Indikator biologi. Makhluk hidup yang rentan pada perubahan konsentrasi zat polutan di udara dapat dijadikan indikator biologi. Contoh indikator biologi untuk mengamati tingkat polusi udara adalah lumut kerak. 2. Indikator polusi air. A. Indikator fisik. Sifat-sifat fisik air seperti kekeruhan, bau, warna, dan suhu dapat menjadi indikator bagi polusi. Air yang bersih seharusnya jernih, tidak keruh, tidak berbau, tidak berwarna, dan suhunya relatif sedang. Perubahan pada sifat-sifat fisik air bersih yang tersebut di atas menandakan air telah tercemar oleh polutan. B. Indikator kimia. Kandungan senyawa-senyawa kimia dalam air dapat menjadi indikator terjadinya pencemaran atau polusi air. Berikut ada beberapa contohnya. 1. Kandungan nutrisi. Nutrisi yang terlalu di air seperti unsur nitrogen, fosfor, dan karbon dibutuhkan untuk pertumbuhan organisme fotosintesis di perairan. 2. Kandungan logam berat. Keberadaan logam berat dalam air seperti timbal, merkuri, sianida, dan kadminium menunjukkan telah terjadi polusi air. 3. Oksigen terlarut. Oksigen dibutuhkan oleh kebanyakan biota air. 4. Kebutuhan oksigen bioma. BOD sangat dibutuhkan dengan DO, dan BOD adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh makhluk hidup di dalam air untuk kehidupan respirasi. 5. pH. Nilai pH air menunjukkan tingkat keasaman atau kebasaan air. Nilai pH air yang normal adalah 6,5 hingga 9,0. C. Indikator biologi. Jumlah dan susunan organisme dalam air sangat berhubungan dengan tingkat polusi air. 3. Indikator polusi tanah. A. Indikator fisik. Contoh indikator fisik yang menunjukkan kualitas tanah adalah warna tanah, kedalaman lapisan atas tanah, kepadatan tanah, porositas dan tekstur tanah, dan endapan pada tanah. B. Indikator kimia. Nilai pH, salinitas, kandungan senyawa kimia organik, fosfor, nitrogen, logam berat, dan radioaktif merupakan contoh indikator kimia bagi tingkat polusi tanah. C. Indikator biologi.
Cacing tanah merupakan salah satu indikator biologi pada pengukuran tingkat polusi pada tanah. Demikianlah materi IPA kelas 10 bab 7 tentang polusi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Lillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua berbahagia. Amin.